119130084 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya di mata kuliah Sistem Kendali, yaitu mengenai tentang simulator respon sistem untuk menentukan konstanta PID pada mekanisme pengendalian tekanan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu tentang diagram Bode dan faktor-faktor fungsi alih lainnya. Lalu ada kestabilan Nyquist, lalu ada controllability dan observability, sama lalu yang terakhir adalah tentang respon closed loop dari sistem tersebut. Pada yang pertama yaitu tentang diagram Bode. Diagram Bode adalah suatu metode plot tanggapan frekuensi dalam bentuk magnitude frasa dan fasa frekuensi. Tetapi skala frekuensi dalam bentuk logaritmis. Skala logaritma digunakan dalam sumbu W karena magnitudo dan sumbu fasa mungkin digambarkan memiliki jangkauan frekuensi yang lebih besar daripada sumbu frekuensi linear. Lalu dari dua grafik yang ada di bawah ini adalah hasil dari simulasi dengan menggunakan software MATLAB. Jika kita lihat pada gambar dari kedua grafik tersebut, keluaran dari Bode diagram dapat diketahui bahwa sistemnya adalah sistem yang stabil. Hal ini dapat terlihat pada grafik Bode diagram yang di atas sudut fasenya lebih kecil dari 180 derajat. Walaupun memiliki magnitude yang sama dengan 0, akan tetapi jika ditinjau dengan menempatkan pol dan zero, maka sistem memiliki akar-akar zero dan pol yang berada di sebelah kiri sumbu imajiner, dengan overshoot yang terjadi merupakan pengaruh dari S pada order 2 yang kurang dari 1. Lalu berlanjut pada yang kedua yaitu tentang kestabilan Nyquist. Dari gambar di samping, sistem dikatakan stabil karena tidak memiliki pol dan zero di separuh sisi sebelah kanan atau right half plane di bidang yang kompleks. Jika dan hanya jika titik min 0, J0 terletak di sebelah kiri diagram Nyquist loop terbuka relatif dengan pengamat yang berjalan sepanjang diagram dalam arah penambahan frekuensi. Dengan kata lain, Nyquist plot diagram terbentuk tidak melingkupi titik min 1, J0. Lalu yang ketiga yaitu tentang controllability dan observability. Di sini ada satu persamaan yang didapatkan dari transfer function, yaitu persamaannya GS sama dengan ρ dikali dengan S per V dikali dengan S sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 7S plus 12. Dan persamaan ini berasal dari persamaan dari transfer function, dari fungsi atau plan yang diterapkan di dalam sistem ini. Lalu yang selanjutnya ada respon closed loop system. Ada dua jenis sistem, yaitu ada yang menggunakan closed loop system dan ada satunya lagi menggunakan open loop system. Apa kedua sistem tersebut bedanya? Sistem kendali terbuka atau open loop adalah suatu proses yang produksinya atau outputnya itu tidak mempengaruhi fungsi manajemen atau fungsi input. Artinya, output dari sistem kendali dari open loop tidak dapat digunakan sebagai input tanggapan. Sistem kendali tertutup. Adapun sistem kendali tertutup adalah suatu sistem yang sinyal atau outputnya berpengaruh langsung pada sistem kendali atau dapat menjadi sebuah input dari sistem tersebut. Sistem closed loop juga merupakan suatu sistem respon, yang berarti outputnya itu dapat mempengaruhi output selanjutnya, karena output yang pertama akan mempengaruhi input yang masuk kedua dari output tersebut. Sinyal kesalahan yang seragam yang merupakan perbedaan antara sinyal input dan sinyal kembali yang dapat berupa sinyal keluaran atau keluaran dari komponen keluaran yang diteruskan ke pengontrol
untuk mengurangi kesalahan dan membawa proses produksi lebih dekat ke nilai yang diteruskan yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup atau closed loop berarti menggunakan umpan balik atau memberikan feedback untuk mengurangi kesalahan sistem. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem kontrol yang dipakai pada sistem ini menggunakan sistem closed loop dapat dilihat dari plan yang ada di bawah ini. Dilihat dari blok diagram yang ada pada sistem plan tersebut, kita menggunakan closed loop di mana nilai outputnya akan mempengaruhi nilai input selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut, yang dimaksudkan untuk memperoleh sistem yang lebih stabil dan efisien. Dan ini adalah pembahasan tentang controller PID. Yang pertama, jika kita lihat di sini ada sebuah grafik yang menggambarkan tentang controller P atau proporsional. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya desain controller menggunakan controller proporsional, kita dapat mengurangi race time, menambahkan overshoot, dan mengurangi steady state error. Overshoot yang terjadi pada gambar tersebut masih terlalu besar. Jika konstanta Kp yang diperbesar, maka overshoot yang terjadi akan semakin besar pula. Jika konstanta Kp diperbesar, setting time-nya juga akan semakin besar, akan tetapi rise time-nya akan menjadi kecil. Jika konstanta Kp diperkecil, maka hal yang terjadi akan sebaliknya. Lalu ada kontrol PD atau proportional derivative. Dapat dilihat di sini dari grafik di sini, penggunaan kontrol PD dapat mengurangi overshoot dan penggunaan kontrol PD juga dapat mengurangi setting time, akan tetapi tidak memberikan dampak apapun terhadap steady state error. Lalu yang selanjutnya ada tentang proportional integral atau controller yang menggunakan kontrol PI atau proportional integral. Kontrol PI ini memiliki karakteristik yang sama dengan dalam hal rise time dan overshoot-nya, maka perlu melakukan minimum nilai variabel Kp atau nilai konstanta Kp harus diturunkan agar nilainya dapat mengatasi nilai overshoot yang besar nilainya. Nilai KI diambil lebih besar daripada nilai Kp karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika nilai Kp lebih besar dari KI atau Kp lebih besar daripada KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat diminimalkan. Lalu yang terakhir dari controller ini ada controller PID atau proportional integral derivative. Apa yang dimaksud dengan control PID ini dan apa pengaruhnya terhadap sistem kita? Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya sistem atau kriteria sistem yang diinginkan sudah terpenuhi, yaitu tidak memiliki overshoot, rise time yang cepat, dan tidak memiliki steady state error. Nilai-nilai konstanta yang terdapat pada simulasi tugas besar ini menggunakan coba-coba dalam menentukan variabel dan konstanta sebagai input, atau simulasi ini dilakukan dengan trial dan error. Perancangan yang dilakukan akan mendapatkan hasil respon yang berbeda-beda karena perancangan yang berbeda akan mendapatkan variabel input yang berbeda pula, dan hasil respon juga akan berbeda atau dengan mendapatkan nilai yang berlainan. Untuk memenuhi kriteria yang sesuai respon tersebut, maka percobaan akan dilakukan secara trial and error. Hal tersebut terjadi karena perubahan pada salah satu konstanta akan berpengaruh pada konstanta yang lain. Misalnya nilai konstanta P berubah, maka akan mempengaruhi kestabilan sistem tersebut. Oleh karena itu kita melakukan trial and error. Lalu kesimpulannya daripada tugas besar ini, yang pertama adalah grafik keluaran pada bode diagram sistem adalah stabil dengan sudut fasenya kurang dari 180 derajat. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode Nyquist kita dapat mengetahui kestabilan mutlak dan relatif sistem loop tertutup dari karakteristik tanggapan frekuensi loop terbukanya. Lalu yang ketiga adalah penambahan controller P akan mengurangi rise time, state error, dan state error akan tetapi akan menambah overshoot. Lalu yang keempat adalah penggunaan controller PD dapat mengurangi overshoot, dan penggunaan control PD juga mengurangi
setting time, akan tetapi tidak memberikan dampak apapun terhadap steady state error. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu penggunaan kontrol PID tidak memiliki overshoot pada hasil grafiknya karena sudah melewati trial and error. Lalu raise time-nya cepat dan tidak memiliki steady state error. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Hafiz Simadudin, NIM 119130084. Saya akhiri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.